Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberi sebaik-baik nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Jumpa lagi dengan kami Kabar Islami yang mengupas tentang cerita-cerita Islam untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas tentang naga, makhluk yang pernah menghuni surga. Naga adalah makhluk mitologi yang paling terkenal di dunia. Seluruh dunia memiliki legendanya masing-masing. Di Eropa, naga selalu dilambangkan dengan makhluk yang jahat. Namun, bagi masyarakat Cina, naga melambangkan kekuatan dan kekuasaan. Begitu pula besarnya penghormatan bangsa Cina kepada makhluk yang satu ini, hingga kaisar-kaisar yang gagah perkasa dengan bangga mengenakan gambar naga sebagai simbol mereka. Di antara bangsa-bangsa atau negara yang memiliki kisah naga adalah Cina, mereka menyebut dengan Long. Vietnam disebut dengan Rong. Jepang menyebutnya dengan Ryu. Korea menyebutnya dengan Yong. Siberia menyebutnya dengan Gilbegan. Jerman atau Skandinavia menyebutnya dengan Lindworm. Wales atau Inggris menyebutnya dengan Dreadnought. Hungarian menyebutnya dengan Somok, Slavik menyebutnya dengan Zime, sedang bangsa Rumania menyebutnya dengan Balaur. Tak hanya di dunia, bahkan di alam gaib, ular naga juga dikisahkan memiliki kedudukan istimewa di surga dan di istana iblis. Kenapa? Karena naga dikisahkan dahulunya memiliki kaki berkesesuaian dengan naga yang ada di mitologi. Hal itu berkembang hingga saat ini, sehingga ular yang saat ini kita lihat dulunya adalah sebagai sebuah naga. Ular naga di surga dan di istana iblis. Ular naga dahulunya adalah makhluk yang bebas berada di surga, memiliki 4 kaki dan keluar masuk surga dengan bebas. Namun setelah berkhianat dan menjadi pengikut iblis, maka terusirlah dia dari surga. Ada yang turun ke bumi menjadi makhluk melata, ada juga yang masih memiliki kekuatan dan dijadikan sebagai penjaga istana iblis. Diriwayatkan dari As-Sudai, dari Abi Malik, dari Abu Sholih, dari Ibnu Abbas, dan dari Murrah Al-Hamdani, dari Ibnu Mas'ud, dan sejumlah sahabat Nabi yang lain. Tatkala Allah Azza wa Jalla berkata kepada Adam, "Tinggallah kamu dan istrimu di surga. Makanlah darinya yang banyak lagi sekehendak kamu berdua, dan janganlah mendekati pohon ini sehingga kamu berdua menjadi orang yang zalim." Iblis berusaha masuk menemui mereka, Adam dan Hawa, di surga. Akan tetapi dihalang-halangi oleh penjaga, yakni malaikat. Lalu muncul seekor ular yang memiliki 4 buah kaki layaknya unta dan tampak seperti hewan yang paling bagus. Iblis membujuk ular itu agar mau memasukkannya ke dalam mulutnya, sehingga ia membawa bertemu dengan Adam. Ular itu memasukkan iblis ke dalam mulutnya, kemudian melewati para penjaga surga dan berhasil masuk ke dalamnya. Sementara mereka tidak mengetahui tatkala Allah mengendaki suatu perkara. Iblis itu berbicara dengan mulut ular itu, sementara Adam tidak memperdulikannya. Maka iblis pun keluar menemui Adam dan mengatakan, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah pohon yang abadi dan kekuasaan yang tidak akan pernah sirna?" Dia mengatakan lagi, "Maukah aku tunjukkan kamu sebuah pohon apabila engkau memakan darinya, maka engkau akan jadi raja seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kalian akan kekal dan tidak akan mati selamanya?" Iblis lalu bersumpah atas nama Allah dengan mengatakan, "Sesungguhnya aku hanya menasihati kalian berdua." Sesungguhnya iblis menginginkan dengan itu agar aurat mereka berdua tampak dan terlepaslah pakaiannya. Iblis telah mengetahui bahwa mereka berdua saling memiliki aurat setelah membaca kitab malaikat. Adam tidak mengetahui perihal itu. Adam enggan untuk memakan dari pohon itu, akan tetapi Hawa mendekati pohon itu dan memakannya. Kemudian dia berkata, "Wahai Adam, makanlah. Sesungguhnya aku telah memakannya dan tidak terjadi apa-apa padaku." Dan tatkala Adam memakannya, maka tampaklah aurat mereka berdua, dan mulailah mereka berdua menutupi dengan daun-daun surga. Abdul Razak dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abu Abbas, dia berkata, "Sungguhnya musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala
Iblis menawarkan dirinya kepada setiap binatang melata agar dapat membawanya masuk ke surga dan berbicara kepada Adam dan istrinya. Namun, semua hewan menolak tawaran itu. Lalu dia berkata kepada ular, "Aku akan melindungimu dari gangguan Adam, dan engkau ada dalam jaminanku. Jika engkau memasukkanku ke dalam surga." Maka ular itu membawa iblis di antara dua taringnya lalu masuk ke dalam surga. Tadinya ular itu berjalan dengan 4 kaki, lalu Allah menjadikannya berjalan di atas perutnya. Ibnu Abbas berkata, "Maka bunuhlah ular, di mana kalian mendapatkannya? Padamkanlah makhluk yang pernah mendapat jaminan dari Allah itu." Dalil ular naga akhirnya menjadi makhluk penjaga istana iblis. Iblis memberi kedudukan khusus kepada ular naga karena jasanya yang pernah diberikan di langit yang telah membantunya untuk tak bisa mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Ular tersebut diletakkan di istananya dan ular terkuat di dunia itu adalah ular naga. Imam Ahmad berkata bahwa telah bercerita kepadaku Yunus dari Hamad bin Salamah, dari Ali, dari Abu Nagoroh, dari Abu Sa'id, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Sayyad, "Apa yang kamu lihat?" Dia menjawab, "Saya melihat singgasana di atas lautan dan dikelilingi oleh beberapa ular." Maka Rasulullah bersabda, "Dia telah melihat singgasana iblis." Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Sayyad ini adalah tokoh sakti di zaman Rasulullah yang memiliki kasyaf syaitonia yang matanya mampu untuk menembus alam jin dengan bantuan iblis karena kerahmatannya para sahabat bahkan sampai menganggap Ibnu Sayyad ini adalah Dajjal. Ibnu Sayyad dalam hadis pernah diuji oleh Rasulullah kasyaf syaitoninya karena memang Ibnu Sayyad adalah salah satu dukun, maka dapat melihat istana iblis yang dijaga oleh ular-ular naga. Bahkan karena berjasanya ular naga bagi iblis, tidak segan para iblis untuk merubah diri mereka menjadi ular di setiap kesempatan ketika bertasyakul atau malih rupa. Bahkan karena jasanya ular naga bagi iblis, tidak segan para jin untuk merubah diri mereka menjadi ular di setiap kesempatan ketika malih rupa. Rasulullah SAW bersabda, ular-ular itu adalah jin yang mengubah rupa bentuknya sebagaimana Bani Israel berubah bentuk menjadi rupa monyet atau babi. Hadis riwayat Tabrani dengan sanad yang sahih. Bahkan ada salah satu dari ajaran yang memiliki kodam berupa ular, dan banyak sekali praktisi ilmu eksotis baik yoga, pranaragi, tenaga dalam atau yang lain mengolah kundalini yang tidak lain adalah dewi ular untuk kesaktian mereka. Sangat disayangkan sekarang ini ular banyak sekali diagungkan di dunia, bahkan banyak menjadi simbol-simbol ilmu bela diri, simbol keberuntungan. Gambar-gambar ular naga banyak dipajang di rumah, keramik dijadikan merek dagangan, bahkan dibuatkan patung, padahal ular naga adalah termasuk salah satu makhluk yang dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah sekelumit kisah tentang naga, makhluk yang pernah menghuni surga. Semoga kisah ini mampu menjadi penyemangat kita untuk lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.